Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para umat sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Di sore hari ini kembali kita bisa berkumpul bersama, bermajelis bersama di tempat ini kembali untuk belajar bersama-sama kitab Durusulullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Dan alhamdulillah yang mana mulai sore hari ini kita masuk jilid yang kedua dari kitab tersebut. Nah, tentunya di jilid kedua berbeda dengan jilid yang satu. Di jilid yang kedua sangat ditekankan ke dalam kaidah nahwunya. Maka mari kita pelajari, dan sebelum kita masuk ke kitab Durusulullah, untuk kedepannya sistemnya kita pelajari dulu materi apa yang ada di setiap pembahasan atau di setiap pelajaran. Materi nahwunya seperti apa kita pelajari dulu, sehingga ketika kita masuk ke kitab Durusulullahnya kita udah paham pembahasan dalam kitab Durusulullah tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, di kitab tersebut tidak diberikan materi secara detail, hanya dalam bentuk latihan-latihan. Nah, jadi di pelajaran pertama di kitab Durusulullah jilid kedua, itu pertama membahas tentang isim ina. Membahas tentang isim ina. Apa itu isim ina? Isim ina adalah mubtada yang kemasukan ina. Tapi kita harus paham dulu inna sendiri itu apa. Inna itu apa? Jadi inna itu adalah huruf. Dia bukan isim, dia bukan fiil. Tapi inna itu adalah huruf. Huruf apa? Dia bukan huruf jar. Dia punya nama yaitu huruf taukid. Huruf taukid. Taukid itu artinya penguat. Huruf penguat. Huruf yang menguatkan kalimat setelahnya. Kalau diartikan di dalam bahasa kita, inna itu diartikan dengan sesungguhnya. Diartikan dengan sesungguhnya. Nah, kemudian isim inna itu adalah mubtada kemasukan inna. Jadi inna itu bisa masuk kepada mubtada. Kemudian mubtada yang kemasukan inna, yang didahului inna, namanya bukan mubtada lagi. Namanya berubah jadi isim inna. Contohnya Muhammadun talibun. Muhammadun talibun. Muhammad mubtada, talibun khobarnya mubtada. Kita masukkan inna, maka jadinya inna Muhammadan talibun. Inna Muhammadan talibun. Jadi Muhammad asalnya mubtada, kemudian kemasukan inna menjadi isim inna. Inna Muhammadan, Muhammadan isim inna.
Muhammadun talibun, talibunnya khobar mubtada. Ketika kemasukan inna menjadi inna Muhammadan talibun, talibunnya khobar inna. Jadi inna sendiri dia punya pengaruh ya, dia punya pengaruh, punya amalan pengaruh, yaitu menjadikan isimnya, isim inna itu mansub. Mansub itu sebuah istilah dalam i'rab, dalam nahwu. Isim dikatakan mansub itu jika punya tanda tertentu. Tanda yang paling dasar, yang paling utama adalah fathah. Kalau harokatnya di fathah disebut isim mansub. Kalau harokatnya di fathah disebut isim mansub. Inna Muhammadan, Muhammadan mansub, isim mansub. Karena di fathah huruf terakhirnya. Dan inna Muhammadan talibun, talibun khobarnya inna itu marfu. Khobar inna itu marfu. Apa itu marfu? Marfu ya sebuah istilah dalam nahwu ketika sebuah isim memiliki ciri tertentu. Ciri yang utama marfu adalah harokat dhammah. Mansub fathah, marfu dhammah. Kemudian berikutnya, ternyata isim inna ini ada beberapa bentuk. Ada isim berupa isim mu'rab. Semua pegang buku? Semua ada bukunya? Bisa nyimak? Nah, jadi sambil dilihat di sini. Jadi isim inna itu ada beberapa bentuk. Pertama, dia berupa isim mu'rab. Jadi jilid 2 banyak istilah ya. Banyak istilah. Memang di jilid 2 sudah mulai masuk ke nahwu. Banyak istilah nahwu ya. Dikit-dikit kita pelajari. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab itu isim yang bisa mengalami perubahan. Isim mu'rab lawan dari isim mabni. Kalau mabni itu tetap tidak bisa berubah, kalau mu'rab itu bisa berubah, bisa mengalami perubahan. Ya, isim inna bisa berupa isim mu'rab. Contoh, inna Khalidan mudarisun. Khalidan isim inna. Ya Khalid itu kan dia bisa mengalami perubahan. Bisa dun, bisa dan, bisa din. Maka Khalid sendiri disebut isim mu'rab. Tapi kalau sebagai isim inna, maka dia mansub atau di fathah. Inna Khalidan. Inna sayyarota. Inna sayyarota jamilatun. As-sayyarota itu isim mu'rab, bukan mabni. Bisa ta, bisa tu, bisa ti. Tapi kalau sebagai isimnya inna, dia di fathah. Inna sayyarota. Kemudian isim inna bisa berupa isim mabni. Kalau isim mabni sudah kita pelajari dulu. Isim mabni isim yang tidak bisa mengalami perubahan. Misalnya inna hadhihi. Hadhihi kan enggak berubah. Walaupun kemasukan inna tetap di kasroh. Inna hadhihi. Innal ladina. Innaka. Paham tentang isim inna? Ada yang belum paham? Yang ingin tanyakan? Ini sekilas tentang isim inna.
Nggak ada? Belum. Nah, kalau kita bicara isim inna, maka pastinya kita akan bicara juga namanya khobar inna. Ada mubtada, pasti ada khobar. Ada isim inna, pasti ada khobar inna. Mubtada, khobar, isim inna, khobar inna. Ya, khobar inna ini penjelasannya sebetulnya sama dengan khobarnya mubtada. Dulu di jilid 1 pelajaran ke-13 kita belajar khobar inna. Khobar mubtada. Ya, khobar inna ini penjelasannya sama dengan khobar mubtada. Khobar inna adalah khobar mubtada yang kemasukan inna. Asalnya khobarnya mubtada, kemudian kemasukan inna. Fatimatu Ummu Khalidin. Fatimah mubtada, Ummu khobar. Kemasukan inna menjadi inna Fatimata Ummu Khalid. Khobar inna dapat berupa isim dhohir. Yang dimaksud isim dhohir ini bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah, bukan sibuhul jumlah. Berarti hanya satu kata. Kalau khobarnya yang satu kata disebut isim dhohir. Contoh, inna bina Khalidin mujtahidun. Inna bina Khalidin mujtahidun. Mana isimnya inna? Ayo, mana isimnya inna? Ibna. Kenapa dia tidak ditanwin? Mudhaf. Mana mudhaf ilainya? Khalidin, ya. Kemudian mujtahidun ini khobarnya inna. Kemudian kedua, khobar inna bisa jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Nah, kalimat yang diawali oleh isim. Contoh, innal masjida babuhu jadidun. Mana isimnya inna dalam kalimat ini? Al-masjida. Tahu dari mana? Tahu dari mana dia isimnya inna? Ya gampang, jatuh setelah inna. Harokatnya di fathah. Selesai. Berarti isim inna. Mana khobarnya? Khobarnya babuhu jadidun. Babu jadidun adalah khobar inna yang berupa jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah sekarang. Kalau jumlah ismiyah, kalimat diawali isim. Kalau jumlah fi'liyah, kalimat diawali fi'il. Berarti setelah isim inna ada fi'il. Innal kafira yadkhulun naro. Al-kafira isim inna. Al-kafirah marfu' atau mansub? Tahu dari mana? Harokat terakhir di fathah. Berarti mansub. Mana khobarnya? Khobarnya kan jumlah fi'liyah. Berarti kalimat diawali fi'il, yaitu yadkhulun nar. Keempat, sibul jumlah. Apa itu sibul jumlah? Sibul jumlah adalah susunan antara huruf jar dan isim majrur dan juga dhorof. Nah, inna tullaba fil maktabati. Mana sibul jumlahnya? Kenapa disebut sibul jumlah? Karena susunan huruf jar dan isim setelahnya. Ya, khobarnya bukan fi. Khobar inna bukan fi. Bukan al-maktabati. Tapi gabungan antara fi dengan al-maktabati.
martabati disebut khobar sibhul jumlah. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya, innal madrasata amamal masjidi. Al madrasata isim, inna amamal masjidi khobar inna sibhul jumlah. Selesai. Paham? Nah, nanti kita terapkan di seluruh sekilas teori. Mengenal la'ala. La'ala itu huruf. La'ala itu huruf. Gunanya untuk pengharapan. Pengharapan. Berharap. Artinya mudah-mudahan. La'allaka. La'alla siapa? La'alla Muhammadan. Mudah-mudahan Muhammad. La'allaka, mudah-mudahan kamu. La'allaki, mudah-mudahan kamu perempuan. La'alla itu pengharapan. Maknanya mudah-mudahan. Ya la'alla ini, dia ini punya pengaruh seperti apa? Seperti inna. Apa pengaruhnya? Nanti isimnya mansub, khobarnya marfu. Maksudnya gimana? Berarti la'ala ini masuk ke mubtada. Muhammadun apa? Muhammadun hadirun. Apa hadir? Apa arti hadir? Ya hadir, datang. Kita masukkan la'ala. La'ala Muhammadan hadirun. Mudah-mudahan Muhammad hadir. Misalnya, rumah itu besar. Besar artinya apa? Rumah itu besar. Al-baitu kabirun. Terus kalau mudah-mudahan rumah itu besar. La'allal baita kabirun. Mudah-mudahan rumah itu besar. Dia belum besar, dia berharap rumahnya besar. Rumahku besar artinya apa? Mudah-mudahan rumahku bagus itu. La'ala baiti bagus apa bagus? La'ala baiti jamilun. La'ala baiti jamilun. Gitu. Jadi la'ala itu untuk pengharapan. Beda dengan inna. Kalau sesungguhnya rumahku bagus, seharapnya sesungguhnya rumahku itu bagus. Inna baiti jamilun. Berarti sudah bagus. Dia yakin rumahnya sudah bagus. Tapi kalau baru berharap pakai la'ala baiti jamilun. Bedanya di situ. Kalau inna untuk penguat, sungguh sudah bagus betulan. Tapi kalau la'ala untuk harapan. Nah, jadi dia seperti inna. Dia seperti inna. Nanti isimnya mansub atau mudahnya di fathah, khobarnya marfu, mudahnya di dhamma. Ya contohnya. La'ala Khalidan mahirun. Mudah-mudahan Khalid itu pintar. La'ala hadhil mar'ata jamilatun. Apa artinya? Mudah-mudahan mata ini
Cantik. Berarti belum ya? Belum. Terus. La'allahum hadirun. Ini yang nulis di masa contohnya kayak gitu ya. La'allahum. Siapa yang nulis? Nggak tahu. Yang terlintas itu sudah tulis itu. Kalimatnya mau buat bingung. La'allahum hadiruna. Hum ini domir. Hum kan mereka. La'allahum, mudah-mudahan mereka hadir. La'allal ustadza bintuhu bisihatin. Apa artinya? Dan ustaz tuh bintu putrinya baik-baik, sehat gitu loh. Putrinya sehat. La'ala talibata tadhabu ilal madrasati. Mudah-mudahan siswa itu pergi ke sekolah. La'ala binta fil baiti. Mudah-mudahan anak perempuan itu di rumah. Nah, di situ yang bergaris bawah ada isim la'ala, yang tebal adalah khobar la'ala. Mahirun jamilatun hadiruna itu khobar la'ala berupa isim dohir. Isim dohir itu mudahnya satu kata. Terus bintu bisihatin, ini isim la'ala berupa apa? Jumlah ismiyah. Tadhabu ini isim la'ala berupa jumlah fi'liyah. Fil baiti isim la'ala berupa sibuhul jumlah. Nah. Berikutnya mengenal zu. Ada pertanyaan tidak? Belum. Lancar. Lancar. Belum seret. Mudah-mudahan enggak seret. Lancar terus. Tutup bukunya enggak? Tutup bukunya bukan seret tapi malah macet. Aduh. Ya terus gimana caranya biar bukunya masuk gimana? Bukunya dimasukin. Nah, nanti kita praktekkan semakin masuk. Ini sekedar pendahuluan. Mengenal du, ini pendahuluan ya, belum ke intinya. Mengenal du. Du ini termasuk asmaul khamsah. Dulu di jilid 1 kita udah belajar asmaul khamsah. Du ini termasuk asmaul khamsah. Dia artinya mempunyai atau memiliki. Du malin, memiliki harta. Du ilmin, memiliki ilmu. Du waladin, memiliki anak. Pilih yang mana? Dari ketiganya? Semuanya. Suruh milih. Ya semuanya. Kalau suruh milih, tentu milih yang tengah lah. Kalau suruh milih, memilih yang paling tengah. Tapi kalau punya semuanya kan bagus. Harta punya, ilmu punya, anak punya. Kurang apa lagi? Nah. Kemudian du ini punya 3 keadaan. Bisa setelah zalnya huruf wawu, du. Bisa setelah zalnya fathah, za. Dan bisa setelah zalnya ya, zi. Kalau sebagai mubtada pakai wawu. Kalau sebagai isim inna pakai alif. Kalau tidak ada huruf jar pakai ya. Kalau sebagai mubtada
atau khobar pakai wawu, kalau bagi isim inna pakai alif, sebagai kalau jadi huruf jar pakai ya. Nah, berikutnya terakhir mengenal masih ada ya, mengenal isim manqus. Halaman 9. Isim manqus ada setiap isim yang diakhiri dengan huruf ya. Isim akhirnya huruf ya. Dan sebelum ya hurufnya di kasroh. Contoh ad-da'i, al-hadi, al-qadi, ar-ra'i. Ad-da'i, apa arti da'i? Orang yang menyeru, mengajak, penyeru. Da'i kan penyeru, itu orang yang menyeru. Al-hadi, pemberi petunjuk. Al-qadi, pemberi keputusan atau hakim. Qadi kan hakim, pemberi keputusan. Ar-ra'i, pengembala. Ya, di sini kalau jadi nakirah, maksudnya alif lamnya dibuang, ya-nya dihilangkan. Jadinya da'in, hadin, qadin, ra'in. Tapi kalau dia di fathah tanwin, muncul lagi da'iyan, qadiyan, hadiyan, ra'iyan. Paham? Paham. Nggak apa, ini pendahuluan loh. Belum masuk ke pembahasannya. Terakhir mengenal bilangan 100 dan 1000. Dulu kan baru belajar sampai belasan gitu kan. Satuan, terus belasan, sekarang ratusan. 100 bahasa Arabnya mi'atun. Kalau 1000 bahasa Arabnya alfun. Ya, mi'ah dan alaf ini selalu di depan. Maksudnya dia ini butuh kata yang lain. Butuh kata yang lain, dan kata yang lain itu letaknya di setelahnya. 1000 orang. 1000 dulu baru orang, bukan orang 1000. Orang 1000. 1000 orang. Misalnya kalau 100 laki-laki, mi'atu rojulin. 100 wanita, mi'atu imro'atin. 1000 laki-laki, alfu rojulin. 1000 wanita, alfu imro'atin. Paham? Mengenal jabatan itu nanti dibaca sendiri. Sebagai dibaca sendiri. Nggak ada pertanyaan? Masuk ke kitab Durusul. Baru masuk ke intinya. Ke Durusul-nya kitab, intinya kita praktek ya. Langsung praktekin. Nah, lihat halaman berapa? Halaman berapa? 1 atau 5? 5. Kok langsung loncat? Nah, hebat, langsung loncat ya. Ad-darsul awal. Ad-darsul awalu. Pelajaran yang pertama. Ada hiwar antara Hashim dan Al-Mudaris. Hiwar itu percakapan. Saya baca dulu, disimak aja dulu. Hashim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mudaris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hashim.
Kaifa haluka ya ustadu? La'alaka bi khair. Al-mudaris, alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hasim? Ana uhibbuka katsiran ya Hasim. Innaka talibun dzakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Amin Pakistan anta aminal Hindi ya Hasim? Hasim, inni minal Hindi. Al-mudaris, wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahuwa aidan minal Hindi? Hasim, la, innahu min Pakistan. Al-mudaris, inna sa'ataka jamilatun ya Hasim. Aminal Yabani hiya? Hasim, la, innaha minal Hindi. Al-mudaris, aghaliyatun hiya am rahisatun? Hasim, inna rahisatun jiddan. Inna bimi'ati rubiyatin faqat. Al-mudaris, kam akhan laka ya Hasim? Hasim, li salasatu ikhwatin. Al-mudaris, atullabun hum? Hasim, la, innahum tujjarun. Al-mudaris, wa kam ukhtan laka? Hasim, li arba'u akhwatin. Al-mudaris, afil Hindi hunna al-ana? Hasim, la, innahunna huna bil madinatil munawwarati ma'abi wa ummi. Al-mudaris, atalibatun hunna? Hasim, la, innahunna mudarisatun bil madrasati sanawiyyati. Coba dibaca bersama-sama. Iya, 1, 2, 3. Ad-darsul awal.
Nah, paham? Paham tidak? Paham atau belum? Belum paham apanya? Nah, ini hadir semua. Ibu Untari, Ibu Isti, Mufaiza, Mbak Dwi, Ibu Tari, izin. Mbak Tika, izin juga. Ibu Habibah, izin. Mbak Ozi, ada. Mbak Kiki, izin. Banyak izin. Ibu Eni, izin. Mbak Kusyati, ada. Mbak Saroh, ada. Muatifah, Muaziz, Muasan, ada. Tambah satu, Bu Marhamah. Saya ingin buat kesepakatan di awal. Apa itu? Kita sepakat atau enggak kalau metode belajarnya tanya jawab, satu persatu urut. Enggak bisa, ya belajar. Enggak bisa, ya belajar. Sepakat enggak begitu? Jadi saya tanya satu, gantian urut gitu maksudnya. Maksudnya tanya tentang arti itu, tentang harokat, urut. Jadi sesuai absennya. Sepakat atau enggak dulu? Kalau sepakat berarti oke, sepakat. Kalau enggak berarti cara lain. Kalau sepakat ya sudah. Kalau enggak, kalau cara lain berarti global. Pertanyaan ke semuanya. Yang jawab ya silahkan, yang enggak jawab juga enggak ketahuan. Apa? Global. Beda. Atau dia sekali global, sekali ditanya gitu. Ya deh. Berarti perpaduan gitu ya. Tapi sepakat kalau gitu berarti sepakat memadukan dua cara ya. Jadi sesekali saya tanya satu orang, sekali saya tanya secara global, secara umum. Gitu ya. Sepakat? Masalahnya apa? Khawatirnya katanya sepakat dengan siap ditanya, ketika ditanya ternyata belum bisa, terus besoknya merasa minder terus nggak masuk. Kan berarti nggak sepakat. Gimana? Makanya buat kesepakatan di awal. Global terus atau sesekali tidak global? Makanya tadi selang-seling. Itu ya. Nah, kita mulai di sini. Ad-darsul awwalu. Pelajaran yang pertama. Perhatikan, kenapa di dhamma ad-darsunya? Ini kan judul. Dalam judul itu sudah jadi kebiasaan dalam bahasa Arab. Itu yang muncul langsung khobar. Mubtada'nya dihilangkan. Asalnya adalah hada ad-darsul awal. Ini adalah pelajaran yang pertama. Kata ininya dihilangkan, langsung muncul khobarnya ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Hasimun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dibahas dulu di jilid 1. Al-Mudaris, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sudah dibahas. Sekarang Hasim banyak. Kaifa haluka ya ustadu? Kaifa. Ini apa kaifa itu? Dia apa dulu? Kaifa itu apa dulu? Isim istifham. Kau tanya apa dulu, berarti dia adalah isim istifham. Gunanya? Ya tentu bertanya. Semua isim istifham bertanya. Gunanya, tapi punya kegunaan sendiri
sendiri. Man punya sendiri kegunaannya, ma ada sendiri, gitu kan. Kalau kaifa kegunaannya? Nah, menanyakan keadaan. Lil hal, isim istifham untuk menanyakan keadaan. Kalau bertanya keadaan harus pakai kaifa. Kenapa di fathah? Ya, dia mabninya di atas fathah. Kaifa ini selalu di fathah. Dia mabni di atas fathah. Maka tidak ada kaifu, tidak ada kaifi. Jadi kalau nggak ada harokatnya jangan bingung. Pasti membacanya kaifa. Tapi setelahnya halu, hala, atau hali. Apa bacanya? Halu. Apa arti halu? Apa arti hal? Ya keadaan. Kaifa haluka? Bagaimana keadaanmu? Pertanyaan kenapa kok halu? Lu, bukan li, bukan la. Seperti dulu ketika kita bicara isim istifham. Isim istifham itu pada asalnya adalah khobar yang dikedepankan. Isim istifham itu pada asalnya adalah khobar yang dikedepankan. Berarti halu sebagai mubtada. Tadi kan saya bilang kaifa kan isim istifham. Dan isim istifham itu asalnya adalah khobar yang dikedepankan. Berarti kalau khobarnya dikedepankan, mubtadanya dibelakangkan, dibalik gitu. Di halu di doma karena dia sebagai mubtada. Kenapa enggak doma tanwin? Karena mudhaf. Mana mudhaf ilaihinya? Ka. Kenapa enggak di kasrah? Karena ka kan domir itu mabni. Maka kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Ya ini isim atau huruf, atau fi'il. Huruf apa? Huruf nida. Apa huruf nida itu? Huruf panggilan. Berarti ustadzu sebagai menada atau yang dipanggil. Kenapa tidak ustadun? Kan tidak didahului alif lam. Karena didahului huruf nida maka tidak boleh ditanwin. Paham? Ada yang bisa mengulang penjelasannya tadi? Biar membekas itu. Jangan-jangan tutup buku sudah hilang lagi. Coba. Adalah apa? Nah, baik. Barakallahu fiik. Wisti pengalaman ikut Zoom. Harus begitu di Zoom. La'allaka bi khair. La'allaka bi khair. La'alla isim fi'il huruf. Huruf apa dia? Tadi lo huruf untuk harapan, untuk pengharapan. Itu la'ala itu adalah huruf fungsinya untuk pengharapan. Jadi berharap itu pakai la'ala. Kalau mau berharap pakai la'ala. Dia butuh apa? Isim dan khobarnya. Dia ini seperti apa? Seperti inna, butuh isim dan khobarnya. Mana isimnya? Ka.
Nah, isimnya adalah ka. Ka ini domir. Domir yang bersambung atau terpisah? Bersambung. Bahasa Arabnya apa domir bersambung? Muttasil. Dia domir muttasil sebagai isim la'la. Mana khabarnya la'la? Bi khairin. Khabar la'la berupa sibul jumlah. Kenapa dikatakan sibul jumlah khabarnya? Karena susunan antara huruf jar dan isim setelahnya. Bi kan huruf jar. Ingat, bi ini huruf jar. Makanya khairin di kasro tanwin karena didahului huruf jar bi. Nah, kaifa haluka ya ustadu? Gimana kabar wahai ustaz? La'laka bi khairin. Mudah-mudahan kamu baik-baik saja. Dia ketemu ustadznya, dia mengucapkan salam, terus dia tanya kabarnya, terus mendoakan. Itulah murid yang baik. Al-Mudaris, alhamdulillah. Alhamdulillahi. Segala puji hanya milik Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hasimu? Sama penjelasannya. Sini Pak gurunya balik bertanya, wa kaifa haluka, dan bagaimana kabarmu? Ya Hasim, wahai Hasim. Ana uhibbuka katsiran. Ana ini apa? Ana sendiri bukan kedudukannya. Ana adalah dhamir. Munfasil atau muttasil? Munfasil atau muttasil? Bedanya apa? Kalau munfasil terpisah, kalau muttasil bersambung. Ana terpisah, maka dia dhamir munfasil. Ini dhamir kata ganti untuk apa? Untuk orang atau benda? Orang. Bisa nggak benda pakai ana? Bisa nggak? Tidak. Kenapa? Kenapa ana nggak bisa pakai dhamir? Kenapa benda nggak bisa pakai dhamir ana? Nah, pintar jawabannya. Karena benda tidak bisa berbicara. Ana kan ini kata ganti untuk orang yang berbicara. Emang ada benda berbicara? Pasti untuk manusia. Jumlahnya 1. Maksudnya siapa ini? Ya maksudnya siapa di sini ini? Pak Guru, bukan saya. Bukan bicara tentang Bu Isti. Nah, Mudaris. Nah, ana saya Pak Guru, uhibbuka. Pasti tahu artinya. Ya toh? Apa artinya? Nah, katsiron, kasir. Kalau besar kabir. Kasir banyak. Artinya terus gimana? Saya mencintaimu banyak. Saya sangat mencintaimu. Nah, jadi Pak gurunya sangat cinta kepada siapa? Yuk, namanya siapa? Hasim. Kenapa? Tahu dari mana? Oh, sudah tahu Bu Isti. Nah, sini lihat perhatian. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Di situ Hasim punya berapa sifat? 3. Sesungguhnya kamu Hasim itu adalah seorang siswa. Pertama sifatnya zakiyun, cerdas. Enggak cukup cerdas, mujtahidun, bersungguh-sungguh. Enggak cukup itu juga, dzu khuluqin, berakhlak. Luar biasa. Kalau orang cerdas tapi pemalas, ada enggak? Ada mungkin. Tapi ada juga orang cerdas tapi tidak punya akhlak. Hasim dia cerdas, dia selalu bersungguh-sungguh dan berakhlak yang
mulia. Maka Pak Guru tentunya senang sekali lihat muridnya itu wah pinter, sungguh-sungguh dan beradab betul. Ketemu gurunya salam, tanya kabarnya gitu. Bukan hanya jalan melengos gitu kan, tapi dia itu perhatian dengan gurunya. Bukti kalau dia berakhlak. Dia ketemu gurunya, ucapkan salam, kemudian tanya keadaan gurunya. Nah, ada inna situ, pasti butuh isim dan khobar. Mana isimnya? Ka. Mana khobarnya? Talibun. Kenapa bun bukan ban bukan bin? Kenapa? Karena khobar inna marfu'un. Khobar inna harokatnya di doma, maka bun. Zakiyun sebagai naat. Zakiyun itu kata sifat, dia punya kemiripan dengan sebelumnya, maka zakiyun naat, talibun khobar dan mad'u. Wa disebut huruf atau, berarti mujtahidun atau. Dzu khuluqin. Kenapa khuluqin di kasrah? Mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Dzu. Nah, dzu ini selalu sebagai mudhaf. Sesungguhnya kamu adalah siswa yang cerdas dan yang bersungguh-sungguh dan yang berakhlak. Ya, mau hujan ya? Cukup dulu ya? Cukup. Sampai sini dulu. Ingat batasnya. Insyaallah besok kita teruskan di Amin Pakistan anta ya am minal hindi ya hasim. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sistemnya kita bahas begini ya. Kita bahas satu persatu. Kita artikan satu persatu. Kita bahas kondisinya, kedudukannya satu per satu sampai selesai. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.